emang bener dia itu perempuan beneran gitu loh, bukan transgender, bener nggak sih kayak gitu? Kalau aku itu ngeliat ya. Hola netizen yang tercinta, Isa Zega mendadak mengungkapkan jika perjalanan umrohnya tidak hanya disupport oleh Sheila Shauqiah saja, namun juga diketahui oleh sahabat Nikita Mirzani yakni Dr. Oki Pratama. Hal ini langsung membuat Nikita Mirzani murka dan mengklarifikasi. Dalam Instagram story Isa Zega, dia membeberkan isi chat Dr. Oki dan mendapatkan support untuk keberangkatan umrohnya kali ini yang berakhir kontroversi karena dianggap menistakan agama Islam. Tentu saja Nikita Mirzani tidak terima saat sahabatnya dibawa-bawa oleh Isa Zega. Nikita Mirzani langsung membela dan membeberkan fakta lain. Menurutnya memang Dr. Oki mendapatkan chat dari Isa Zega, namun tidak seperti yang diceritakannya. Nikita Mirzani menegaskan dirinya tidak bisa diadu domba dengan Dr. Oki karena sudah saling percaya satu sama lain. Nikita Mirzani juga akhirnya membeberkan seberapa dekat hubungannya dengan Dr. Oki. Dia mengaku sudah kenal dengan sang dokter kecantikan selama 5 tahun. Nikita Mirzani menyebut tidak ada yang ditutup-tutupi antara keduanya. Nikita Mirzani pun menyarankan Isa Zega agar tidak membawa nama Dr. Oki dan mempersilahkan untuk berteman dengan Sheila Shauqiah saja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gara-gara si Sahrul, Waria, Isa Zega, sama si Vita, semua jadi berantakan. Setahu gue ya, SS Travel itu baru aja muncul loh, baru aja berdiri gitu. Setahu gue ya, baru aja kokoh gitu di pondasi. Tapi semua jadi hancur lebur. Pasca lain kali, ke depannya harus hati-hati, harus bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak, harus bisa mencerna gitu. Jangan sampai kejadian terulang kembali. Udah jelas-jelas Sahrul Waria, udah jelas-jelas Isa Zega tuh Waria tublas gitu. Kenapa ini bisa diloloskan sampai masuk sapnya sap perempuan di barisan umurnya? Itu salah betul, Kashel. Kecewa aku. Waria Isa Zega mau adu domba Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Agak bisa, Waria Isa Zega ini sepertinya sudah terpojok banget gitu ya guys. Karena nih di story-nya sudah bawa-bawa nama Dr. Oki guys. Katanya Dr. Oki ini sudah tahu kalau Waria Isa Zega ini tuh umroh gitu loh. Karena Dr. Oki ini tuh dekat dengan Sheila Shauqiah dan Isa Zega gitu ya guys. Di story-nya Waria Isa Zega ini tuh menuliskan kalau dirinya ini berterima kasih dengan Dr. Oki karena sudah mengumrohkan dia gitu lah pokoknya. Dan sepertinya ini tuh mau adu domba guys, sepertinya adu domba dengan Nikita Mirzani biar kayak ya ribut sendiri gitu loh. Nah nanti kasusnya Isa Zega ini tenggelam. Nasib Waria Isa Zega ini kan memang lagi kritis banget gitu ya guys, karena kan dia ini selain dilaporkan oleh penistaan agama gitu ya, tentang penistaan agama, dia ini tuh sudah dilaporin Mbak Sandi Purnamasari, pokoknya Sandi Judara 99 itu deh yang di Jawa Timur gitu loh. Dan sudah panggilan ketiga, harusnya udah dijemput paksa, cuman kan dia ini kan lagi ngumpet ya guys. Makanya Waria Isa Zega ini tuh ketar-ketir gitu lah, pengen dah tuh adu domba antara Nikita Mirzani dengan Dr. Oki, dengan bawa-bawa nama Dr. Oki yang katanya sudah tahu gitu loh kalau Waria ini tuh umroh dan diumrohin oleh Sheila Shauqiah. Dan Dr. Oki pun udah tahu kalau dirinya ini menjadi BA dari kosmetiknya Sheila Shauqiah gitu, dan bilang kalau Dr. Oki ini sudah mengkhianati Nikita Mirzani guys. Panikan Waria Isa Zega, gak pada kepancing tuh Nikita Mirzani, gak kepancing, Dr. Oki pun gak kepancing. Nah sekarang makanya jadi Waria itu tuh jangan songong gitu loh, sampai-sampai agama lu bawa-bawain kayak gitu deh. Apa ya, semua orang pasti murka lah Waria Isa Zega, gimana sih? Oke guys, mari kita kembali mengawal kasus dari Waria Isa Zega agar cepet-cepet masuk bui di akhir tahun ini ya, karena sudah meresahkan. Gua ngerti banget sih sekecewa apa seorang NM sama SS. Gua aja yang belum pernah ketemu langsung dengan SS, ya kita cuma chatting-chattingan doang ya. Itu gue bener-bener kecewa. Gue sampai ngomong, Kak, kali ini gue kecewa sama lu ya, dengan apa yang lu perbuat bener-bener mengecewakan, bener-bener gue kecewa. Apalagi Kak
NM yang bener-bener udah bantuin dia dari awal dia kena kasus overclaim yang pertama. Bener-bener ya, gue tahu banget seorang NM itu mohon-mohon sama Doktif supaya jangan diangkat lagi, jangan ibaratnya udah jangan diutak-atik lagi lah, itu kan dia mau bebenah, kan disangka tuh udah mau bebenah tuh ya kan. Gue tahu betul itu ya, seorang NM bisa merendahkan dirinya untuk memohon. Bayangin coba, supaya tidak diutak-atik lagi, karena ya udah berbenah, ya udah ya kan, kita mulai lembaran baru gitu loh. Tapi kan lu tahu sendiri kan, Doktif itu kagak bisa diatur-atur ya. Pokoknya dia itu kalau ada yang salah ya dia katakan salah, kalau benar mau bebenah ya pasti dia kasih kesempatan gitu, asal jangan bertingkah-tingkah lagi gitu ya. Nah, walaupun NM udah mohon-mohon ya, Doktif nggak bisa, gue harus adil, gue harus benar gitu loh. Taunya ya sekarang menjadikan si itulah gue ngomongnya, si itu menjadi brand ambassador, dan ternyata sudah terjalin 2 bulan lalu. 2 bulan lalu guys ya, kan 2 bulan lalu itu kan mereka masih kayak besti-bestian, bener gak sih, kayak sedekat itu gitu loh. Ya wajar lah, NM itu kecewa banget kan, dia bener-bener bantu ya, sampai-sampai NM juga kayak udahlah terserah gitu loh, terserah. Intinya kekecewanya itu semenjak kalau KNM itu tahu kalau misalnya yang ngeberangkatin si Ono, ya si Ono itu adalah si SS gitu loh. Dia shock, dia kaget gitu. Dan yang paling parah lagi ya, si Ono itu, si war itu, si perang itu, si war itu ya, si perang dunia kedua itu ya, itu tuh parah banget loh, yang ngeberangkatin si KSS. Tapi waktu KSS mohon juga supaya dia pulang, jangan meneruskan umrohnya ya, itu dia nggak gubris, dia malah main jalan aja, bodo amat. Lu bayangin coba, udah dibayarin tiketnya, si SS-nya kena masalah, tapi disuruh pulang kagak mau. Gue nggak ngerti lagi sih dunia ini. Gimana KNM gak trauma gitu loh, baru kenal orang baru, temen yang dianggap temen, dianggap bestie, ya taunya kayak begini. Ya wajar sih kalau misalnya dia kecewa ya mudah-mudahan gak trauma lah, menerima teman baru lah, KNM lah ya. Bayangin aja coba seorang NM itu bisa memohon supaya, kan dia bukan style banget memohon gitu loh, ngerti gak sih? Itu yang gue tangkep sih, gila. Walaupun NM mungkin mulutnya kasar kayak gue ya, tapi hatinya sebenarnya lembut menurut gue ya, sepengetahuan gue. Biasanya orang-orang yang mulutnya kayak gue, comberan ya, hatinya itu lembut gitu. Udahlah, gue nggak ngerti lagi, gue capek udah cukup semua Semua cek klarifikasi terbarunya Isa Zega yang ngebahas tentang dia diberangkatin umroh sama Kak Shell, dan juga tentang Dokter Oki yang udah tahu mengenai keberangkatannya dia ini. Gue tuh nggak tahu ya Om Sahrul, kira-kira IQ lo itu berapa, tapi lo paham nggak kalau misalkan masyarakat Indonesia ini nggak suka sama lo karena lo pergi umroh menggunakan hijab? Paham nggak sampai situ? Dan lo ya Om, bikin klarifikasi terbaru ini masih menggunakan hijab. Setahu gue ya Om, kalau kita mau beribadah itu harus memiliki akal sehat. Sejujurnya gue itu masih gedek banget yang ngeliat videonya si Sahrul ini teriak-teriak di depan Ka'bah. Dia bilang kalau dia tuh dijahatin, dizolimin, dan lain sebagainya. FYI ya guys, gue doain lo semua bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Untuk kita menyentuh Ka'bah itu tuh sebenarnya lumayan desek-desekan. Kan di sana banyak orang-orang dari berbagai negara, ada yang badannya gede, ada yang dorong-dorongan sana-sini. Jadi ketika lo menyentuh Ka'bah itu harusnya lo bersyukur banget, dan lo harusnya memanjatkan doa yang bener-bener aja. Sedangkan si Om Sahrul ini pada saat posisinya di depan Ka'bah, which is sebenarnya banyak orang di dunia ini yang pengen lo ada di posisi lo malah melakukan hal yang menurut gue konyol banget. Untung aja lo nggak langsung diazab ya di situ. Lo secara nggak langsung ngehina agama gue lo. Kalau emang lo tuh adalah manusia yang menyimpang ya, itu Ichibos lo dipotong diganti jadi gorong-gorong, seenggaknya jadilah manusia yang normal dan juga tahu diri. Kita nih di Indonesia nerima banget yang namanya perbedaan, tapi nggak bakal bisa nerima yang namanya penyimpangan. Lu udah menyimpang dan juga menistakan agama, nggak usah halu. Langit dan bumi saksinya Isa Zega itu lelaki waria.
Iza Sega itu transgender apa bukan sih gitu loh. Aku ini tanya lo ya. Soalnya gini loh, waktu di acara TV pagi-pagi Ambiar atau apa yang ininya Melanie itu hostnya. Dia itu bilang kalau dia itu kan ditanya sebenarnya laki-laki apa perempuan, dia jawab itu perempuan, dan katanya kalau Lucinta Luna itu laki-laki itu ya. Terus aku lihat di mana ya, katanya dia nggak bisa dituntut secara hukum karena KTP-nya itu perempuan. Ini tanya, emang bener dia itu perempuan beneran gitu loh, bukan transgender, bener nggak sih kayak gitu? Kalau aku itu ngelihat ya mukanya sih masih ada laki-lakinya gitu, terus suaranya kan juga suara laki-laki, iya nggak sih? Tapi nggak tahu kok. Katanya dia bilang dia itu perempuan gitu loh. Kan biasanya seorang transgender itu nggak malu mengakui kalau dia transgender. Secantik apapun biasanya tuh ngaku kalau dia itu transgender. Jadi ini aku bertanya, sebab kalau ternyata dia itu transgender tapi KTP-nya udah perempuan, berarti nggak bisa dituntut secara hukum. Waduh, itu masalahnya. Sekalipun KTP-nya itu mungkin perempuan dan sekalipun dia itu ngakunya perempuan, tapi soal ibadah itu menurut aku tidak bisa ditoleransi, itu harus ditindak tegas. Karena masalahnya itu sudah bukan masalah hukum dunia, itu udah hukum hukum Allah, hukum hukum agama gitu loh, hukumnya Allah itu kan jelas nggak bisa gitu loh. Laki-laki berangkat umroh dengan pakai baju perempuan dan softnya perempuan, beribadahnya seperti perempuan, itu jelas nggak bisa. Jadi gimana ini tanggapannya?